Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Age Panagi Ahmad dari Teknologi Pendidikan kelas A angkatan 2020. Hari ini saya akan menjelaskan tentang tes tertulis, non-tes, dan psikomotorik. Pertama, tes tertulis memiliki tujuan yaitu untuk memperoleh umpan balik dari hasil suatu tes, baik itu bagi guru maupun bagi siswa. Kedua, memperbaiki kurikulum dan program pendidik. Ketiga, meningkatkan motivasi siswa hasil tes dan meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Pelaksanaan tes. Dalam pengadministrasian tes haruslah mempertimbangkan berbagai cara dalam pelaksanaan tes. Cara tersebut mulai dari open book versus closed book, yaitu pengajar memiliki hak untuk apakah menentukan siswa boleh melihat buku atau catatan atau tidak. Kedua, itu tes diumumkan atau disembunyikan atau dirahasiakan. Pendidik boleh memberitahukan terlebih dahulu apa akan dilaksanakan tes atau merahasiakannya. Ketiga, tes tertulis dan tes lisan. Dan terakhir, tes tindakan atau tes praktik. Selanjutnya, pemberian skor. Pemberian skor atau scoring adalah proses pengubahan jawaban peserta menjadi angka-angka yang merupakan nilai kuantitatif. Nilai kuantitatif ini akan diproses selanjutnya menjadi nilai-nilai atau grade. Selanjutnya, pengolahan skor. Dalam pengolahan skor terbagi menjadi beberapa, yaitu pengolahan data dan pengubahan skor menjadi skor standar, pengolahan dan pengubahan skor mentah, dan terakhir cara pemberi skor. Dalam memberi skor terdapat dua bagian, yaitu cara memberi skor skala sikap dan cara memberi skor untuk domain psikomotorik. Ketiga, contoh soal. Dalam contoh soal tes tertulis itu seperti mengidentifikasi definisi mulai dari loads, modes, dan HOTS dengan poin 20. Selanjutnya, non-tes. Tujuan non-tes adalah untuk mengetahui kemampuan peserta didik apakah sudah memahami pembelajaran yang dilakukan atau belum. Selanjutnya itu pelaksanaan pemberian skor. Yang pertama itu menentukan spesifikasi instrumen, kedua menulis instrumen, ketiga menentukan skala instrumen, yaitu memilih skala apa yang akan digunakan, keempat menentukan sistem pengskoran yang akan digunakan, kelima menelaah instrumen, yaitu mengecek kembali instrumen yang telah dipilih yang akan digunakan, dan keenam merakit instrumen, ketujuh melakukan uji coba, 8 menganalisis hasil uji coba, 9 memperbaiki instrumen, 10 dilaksanakan pengukuran, dan terakhir menafsirkan hasil dari pengukuran tadi. Selanjutnya, pengolahan skor, yaitu ditentukan berdasarkan skala yang digunakan tadi. Skala tersebut ada 3 macam. Yang pertama yaitu skala diferensial semantik, kedua skala Likert, 3 skala Thurston. Contoh soal untuk non-tes yaitu terdiri dari observasi, pengawasan, dan wawancara. Materi selanjutnya tes psikomotorik, yaitu tujuannya untuk mengukur penampilan atau kinerja dengan menginformasikan kepada guru dan siswa mengenai tingkat performance siswa pada saat pembelajaran. Kedua, memberikan informasi difusi yang dapat digunakan. Ketiga, dengan memperhatikan hasil beberapa tes dapat memperoleh pengukuran kemajuan dari perbaikan siswa. Selanjutnya, penyusunan pelaksanaan pemberian skor, yaitu pengamatan langsung dan penilaian tingkah laku. Selanjutnya, memberikan tes pada siswa untuk mengukur pengetahuan atau keterampilan. Selanjutnya, pengolahan skor. Pengolahan skor itu melalui simulasi untuk kerja dan identifikasi salah satu instrumen yang dapat digunakan. Tiga, contoh psikomotorik. Contoh psikomotorik itu ada beberapa. Yang pertama yaitu tes paper atau pensil, yaitu menampilkan karya dari siswa seperti alat tulis, grafis, dan sebagainya. Kedua, identifikasi untuk menguji kemampuan siswa, seperti menentukan fungsi alat, apakah itu masih rusak atau masih dapat digunakan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih.